Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ustadz Fahmi Irhamsyah MBD CBD Hafidahullah. Dan yang terhormat juga Ustadz Sam serta Ustadz-Ustadz yang lain dan para hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta pengajian online berkah mulia malam hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi taufik serta hidayahnya. Tanpa taufik dan hidayahnya, kaya tidak mungkin kita hadir di majelis ini. Mudah-mudahan amalan kita untuk hadir di majelis ini diterima sebagai amal soleh kita. Amin. 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 Untuk kajian malam ini yaitu tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah 1444 Hijriah dan bertepatan tanggal 31 Juli 2022 Masehi. Yaitu pengkajian tentang fikih sirah Nabi dengan tema mengambil ibrah dari perjalanan hijrah yang akan dipaparkan oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah MPD dan CPD Hafidahullah. Malam ini kita ketemu yang kedua kalinya kalau nggak salah dengan Ustadz Irham ya. Kalau nggak yang pertama itu kira-kira 5 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 27 Rajab. Iya. Pas membahas mengenai Isra Mi'raj. Kebetulan Iya. saya kebagian MC-nya juga, makanya masih ingat. Ini Trai. Masya Allah. Jadi masih ingat Ustaz. Baiklah, untuk ini akan kita bacakan acara untuk malam ini pengajian kita. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua tilawah surat An-Nisa ayat 95 sampai 100 yang akan dibacakan oleh Ustadz Saiful dan terjemahan oleh Bapak Huru Priyono. Kemudian yang ketiga yaitu jam 8.10 sampai jam 8.15 prakata dari pengurus BMI oleh Bapak Iwan Hambali. Yang keempat jam 20.15 sampai jam 21.00 pemaparan materi oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Kemudian dilanjutkan jam 21 sampai 21.30 karena testimoninya di skip adalah soal jawab. Kemudian jam 21.30 insya Allah acara akan kita tutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian malam ini. Namun sebelumnya saya bacakan dulu tata tertib peserta pengajian. Yang pertama, pakaian rapi dan sopan. Yang kedua, saat Ustadz menyampaikan materi, peserta harus mute voice. Yang ketiga, peserta diharapkan on cam, kecuali akhwat ya. Kemudian yang keempat, bila akan meninggalkan majelis sebelum pengajian selesai, harap memberitahukan lewat chat. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau langsung saat sesi soal jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian malam ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak yang kedua yaitu bacaan tilawah surat An-Nisa ayat 95 sampai 100 dan
terjemahnya akan dibacakan oleh Bapak Huru Priyono. Tafadhol, Mas Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجة منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul-Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang, tanpa mempunyai uzur atau halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik di surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saiful dan Pak Huru Priyono yang telah membacakan beberapa ayat dan diterjemahkan oleh Pak Huru Priyono. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata dari pengurus BMI oleh Bapak Iwan Hambali. Tafadhol Pak Iwan. Syukron Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan selalu paling utama, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, karena atas izin Allah maka kita bisa bertemu, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, walaupun secara virtual. Ini wajib kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, manusia yang sangat mulia akhlaknya, Nabi Muhammad SAW, yang semoga bersama para keluarga dan para sahabat yang setia kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Yang kami hormati, kami cintai guru kami Ustadz Syam, ahlan wa sahlan Ustadz Fahmi Irhamsyah. Pada malam hari ini sungguh suatu kebahagiaan bisa bertatap muka. Walaupun beberapa hari yang lalu kami mengalami suatu peristiwa yang menurut kami luar biasa. Dalam waktu 2 hari berturut-turut, 2 orang yang sangat dekat telah menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tidak tahu kapan kehidupan kita berakhir. Kita tidak tahu seperti apa hidup kita berakhir. Namun sebelum hidup kita berakhir, kita wajib berikhtiar untuk supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan untuk itu, tadi seperti yang disampaikan oleh
Pak Saiful dan Pak Guru tentang berhijrah, maka tidak ada salahnya bahwa saya ingat sekali Ustadz Syam sering berpesan, kalau beramal soleh jangan ditunda-tunda. Berbuat baik untuk menuju akhirat jangan ditunda-tunda. Segera kita kerjakan, karena kita tidak tahu di mana titik terakhir kita. Kita sudah berniat berbuat sedekah, segera laksanakan. Kita mengajak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ikut tholabul ilm hari ini, jangan ditunda-tunda. Karena barangkali kitalah yang termasuk dalam surah As-Saff ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kalian sebagai penolong-penolong Allah. Mungkin yang kita lakukan hanya mengajak saudara kita, kerabat kita, relasi teman kantor, atau tetangga kita untuk ikut kajian di malam hari ini, atau bahkan lebih jauh, untuk yuk belajar sama-sama membaca Al-Quran, baik yang sudah lancar atau yang masih mulai dari Iqra. Itu insya Allah kita masuk bagian yang dimaksud dalam surat Shaff ayat 14 ini. Untuk itu, kepada rekan-rekan semuanya, jangan ragu-ragu untuk mengajak berbuat kebaikan, beramal soleh. Kita tidak harus hafiz 30 juz atau hafal seluruh hadis, karena sudah banyak teman-teman kita di BMI yang masih belajar, berhasil mengajak rekan-rekan, saudara-saudara dan kerabat lainnya untuk belajar baca Al-Quran dan ngaji seperti hari ini. Mari saya melalui sebagai pengurus mengajak semuanya untuk segera beramal soleh. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan kehidupan akan berakhir. Semoga ini menjadi manfaat dan termasuk ini menjadi wasilah saya mengajak teman-teman semua untuk segera beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Hambali yang telah menyampaikan prakata dari pengurus BMI. Baik, untuk acara selanjutnya, acara yang kita nanti adalah pemaparan materi oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Tafadhol Pak Ustadz. Baik. Saya izin share slide ya. Muncul ya? Muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak demikian Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati, Ustaz Iwan Hambali, moderator Pak Solihul Hadi, kemudian Ustadz Syam, dan bapak-bapak sekalian, para peserta kajian pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi hari-hari kita dan keluarga kita. Dan seperti tadi disampaikan Ustadz Iwan Hambali, ini rangkaian kita menuju kepada kampung sejati kita. Tadi disampaikan dua sahabat, ya, dua jemaah dalam waktu yang berturut-turut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya pun kita hanya menunggu waktu. Tapi saya ada kalimat yang menurut saya cukup baik untuk kita renungkan. Kita boleh
lemah di awalnya, tapi kita harus menang di akhirnya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk meraih kemenangan sebagai husnul khotimah. Dan di antara tanda-tanda husnul khotimah itu adalah beberapa waktu sebelum wafatnya itu kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan. Nah, ini PR besar kita, melakukan banyak kebaikan yang mudah-mudahan di antara kebaikan itu pula lah Allah mewafatkan kita kelak. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syam dan seluruhnya para asatidzah, hari ini kita akan mengkaji mengenai satu peristiwa yang kita sudah sama-sama ketahui bersama, yakni peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini materi ini sepertinya sudah berulang-ulang sebetulnya dikaji, tapi saya ingin coba pakai perspektif yang berbeda. Saya mau ngecek dulu. Kita sambil ngobrol ya, karena ini para masyayikh di sini ya. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah kesekian kali mungkin bapak-bapak memasuki masa Muharram gitu ya, tahun baru Islam. Pertanyaan saya, Nabi hijrahnya di bulan Muharram atau bulan apa, Pak? Kapan Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah? Belum ada tahun Hijriah. Waktu itu belum ada kalender Hijriah, betul. Nabi sampai di Madinah itu sekitar bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa Muharram? Karena memang proses hijrah itu sudah dimulai. Nabi sendiri hijrahnya itu termasuk yang akhir. Nabi itu termasuk yang akhir. Dan nanti kita akan bahas beberapa catatan yang sudah kami siapkan di sini yang mudah-mudahan bermanfaat. Referensi utama saya ini dari bukunya Fikih Sirah Nabawiyah Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ini menurut saya cukup baik. Saya punya beberapa buku sirah dari Syekh Al-Mubarakfuri dan lainnya. Kalau beliau di buku ini Fikih Sirah Nabawiyah cukup sistematis karena selain membahas sisi sirahnya, beliau juga menuliskan beberapa catatan ibroh dari peristiwa-peristiwa itu. Kalau yang lainnya kita mungkin banyak nyari sendiri gitu ibrohnya. Kalau ini beliau memaparkan ibroh di akhirnya. Jadi saya cukup merekomendasikan kalau di kampus atau di majelis-majelis yang saya ampu di Sirah Nabawiyah, saya referensikan untuk memiliki buku ini. Bisa didapatkan di toko buku terdekat di kota Anda ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji mengenai hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita hari ini. Baik, tadi saya mengutip, ada yang hafal Pak? Surat apa tuh Pak? Yang barusan saya baca. Surat Al-Anfal ayat 30. Itu bisa jadi catatan utama kita. Ini surat yang persis memang membicarakan mengenai peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu memikirkan daya upaya makar untuk menangkap dan memenjarakan, membunuh, au yukhrijuk atau mengusirmu, mengeluarkanmu dari Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya, makar, dan Allah menggagalkan tipu daya tersebut, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saya mau mulai dari sini dulu. Jadi sejak bulan Muharram, Allah itu sudah memerintahkan Nabi untuk menyuruh para sahabat itu hijrah. Jadi proses hijrahnya memang sejak bulan Muharram. Tapi Nabi sendiri hijrah itu nanti di bulan Safar. Tepatnya tanggal 28 Safar. Nanti kita lihat petanya. Tapi mulainya memang sejak bulan Muharram. Yang pertama kali berangkat hijrah itu Abu Salamah bin Abdul Asad. Namanya Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian Amir bin Rabi'ah. Sahabat yang terakhir di kalangan laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi bergelombang-gelombang gitu. Jangan kita bayangkan langsung brek semua, enggak. Bergelombang-gelombang. Dan sebagian mereka hijrahnya memang dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kecuali satu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar menjelang hijrahnya Umar, kalau yang lain kan diam-diam nih.
Umar ini, Mbak, agak beda sendiri, Mbak. Diketokin pintu, pemuka-pemuka Quraisy itu diketokin. Umar mengumumkan, siapa yang besok mau berpisah seorang suami dari istrinya, seorang anak dari orang tuanya, seorang ayah dari anak dan keluarganya, halangi Umar. Besok Umar mau hijrah. Jadi agak beda Umar. Dan gak ada yang berani ngalangin. Gak ada yang berani ngalangin. Karena apa? Umar ini dikatakan dalam sirah sahabiyah, termasuk sahabat yang memang juara berturut-turut lomba gulat. Jadi ada pertandingan gulat di kota Mekah itu. Nah Umar ini juara berturut-turutnya. Jadi memang fisiknya kuat. Bahkan kata para sahabat kalau Umar naik kuda, kakinya itu sering sampai seret di pasir gitu. Saking badannya memang tinggi, besar dan kuat. Nah ini juga gambaran buat kita bahwa orang Islam butuh juga orang-orang yang memang fisiknya baik. Makanya dalam kitab Tarbiyatul Aulad misalnya dikatakan salah satu pola pendidikan dalam keluarga muslim adalah tarbiyah askariyah. Pendidikan kemiliteran. Anak-anak itu harus punya fisik yang baik. Agar apa? Agar agama ini memang mulia. Dan kemuliaan agama ini juga ditopang oleh yang namanya al-qiyadatul qawiyah. Pemimpin yang kuat. Tidak hanya kuat dari pikirannya, mentalnya, tapi juga kuat dari sisi fisiknya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka mereka rapat di sebuah tempat, Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah ini didirikan oleh Qusay. Qusay ini masih kakek dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di Darun Nadwah, darun rumah, Nadwah itu pertemuan. Jadi Darun Nadwah itu tempat pertemuan, kalau bahasa Cilengsinya exhibition hall lah. Ya, tempat bertemunya orang-orang, pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu. Mereka rapat. Nah yang menarik disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau Fikih Sirah Nabawiyah. Tatkala itu datanglah seorang tua. Dia mengaku dari Najd. Najd itu bagian atas di kota Mekah. Kalau hari ini Riyadh dan sekitarnya. Ketika kami sedang di Madinah, adik kelas saya datang, Mbak. Dari Riyadh datang. Ketemu di Masjid Nabawi. Saya tanya, ente jam berapa tadi berangkat? Dia bilang, tadi. Ada berangkat dari kemarin 13 jam dari Riyadh ke Madinah naik bis 13 jam. Artinya jauh, Pak. Kalau orang ini ngomong dari Najd, logikanya pada saat itu ya, dengan suasana yang tidak ada kendaraan dan seterusnya, pakaiannya kira-kira bersih atau kotor harusnya? Pakaiannya kotor karena safar, musafir. Tapi mereka tidak ada yang menyadari pakaiannya bersih, perlente. Orang ini tua, bersih dan bilang dari Najd. Najd itu dikenal orang-orang yang bijak. Nah karena inilah orang ini dipersilahkan masuk. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke Darun Nadwah. Tapi kakek ini dipersilahkan masuk. Ini dikisahkan dalam kitab beliau. Di dalam Fikih Sirah Nabawiyah Syekh Abdul Karim Az-Zaid. Diizinkanlah masuk orang tua ini. Kemudian dibukalah forum. Rapat pada saat itu dipimpin siapa, Pak? Pemimpin rapatnya pada saat itu, pemimpin sidangnya? Abu Jahal. Abu Jahal. Ya. Pemimpin sidangnya Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh. Kan lucu ya. Pemimpin sidangnya adalah bapak kebodohan. Kenapa Abu Jahal bisa jadi pemimpin sidang? Kan itu pertanyaannya. Karena yang dipimpinnya juga orang-orang bodoh. Jadi cerminan pemimpin yang dimunculkan dari suatu negeri, yaitu adalah cerminan dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mayoritas masih bodoh, ya yang muncul kayak gini. Kenapa Abu Jahal muncul? Karena masyarakatnya masih jahil. Maka Abu Jahal. Nama aslinya Umar bin Hisham. Nah, Abu Jahal membuka forum. Akhirnya mereka berpendapat. Pendapat yang pertama, gimana kalau kita tangkap Muhammad dan memenjarakan? Kita taruh saja dia, tidak usah kasih makan. Nanti kemudian dia mati di sana. Apa kata orang tua ini? Orang tua ini bilang jangan. Kalau di penjara, maka nanti orang-orang, sahabat-sahabat itu akan simpati padanya. Akan simpati yang ada, nanti mereka menyerang kalian. Jangan, itu ide yang tidak bagus. Gimana kalau kita bunuh saja langsung? Kita kirim pembunuh, langsung dibunuh? Jangan. Nanti Bani Hashim akan balas dendam atas pembunuhan itu. Malah terjadi perang saudara. Kata si orang tua ini. Yang ketiga kemudian kita usir saja dari Mekah.
Kemudian kata orang tua ini apa? Jangan. Kenapa? Karena kalau kamu usir di Mekah, maka mereka nanti orang-orang yang baru ditemui oleh Muhammad di luar sana akan menjadi muridnya dan kemudian mereka kembali ke sini menyerang kalian. Akhirnya muncullah ide dari Abu Jahal. Abu Jahal idenya apa, Pak? Kata Abu Jahal, gimana kalau kita kumpulkan anak-anak muda yang jago pedang, yang hebat dalam pedang, kita kumpulkan mereka perwakilan dari semua kabilah, koalisi lah. Perwakilan dari semua kabilah itu ngumpul, membunuh mereka Muhammad bersama-sama, maka darah Muhammad itu ditumpahkan oleh semua pedang itu. Tidak mungkin Bani Hashim akan berani menyerang semua kabilah itu, nggak mungkin. Apa kata orang tua ini? Ini ide terbaik. Jadi idenya muncul dari Abu Jahal, disupervisi oleh orang tua ini. Pertanyaan saya, Pak, siapa orang tua ini? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, Pak. Siapa orang tua yang dimaksud di sini? Syekh Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau halaman 272 menyatakan bahwa Suhaili dalam Ar-Raud An-Naf jilid 2, orang tua ini adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Maka pelajaran pertama kita bisa pelajari di sini, ketika kita bicara hijrah, hijrah itu maknanya hajaro, berpindah. Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Ini namanya hijrah makani, perpindahan tempat. Hari ini mungkin kita tidak ketemu lagi hijrah makani. Tapi hijrah maknawi masih berlaku. Hijrah secara makna. Maksudnya apa? Hijrah minaz zulumati ilan nur. Hijrah kita hari ini adalah hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Ini hijrah kita. Yang tadinya masih terjerat riba, kita berhenti, nah itu hijrah. Yang tadinya mungkin masih merokok, yang tadinya masih maksiat dan seterusnya, kita taubat, nah itu hijrah secara maknawiyah. Walaupun berpindahnya tidak moving seperti Nabi SAW bergerak dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa di Darun Nadwah ini. Nah, ada beberapa faktor penyebab yang bisa kita analisis ya. Yang pertama secara sosial, Madinah ini berbeda dengan Mekah. Kalau di Mekah itu ada komunitas bangsawannya. Ada komunitas bangsawannya yang memang dia semacam penguasa dari sisi ekonomi dan juga penguasa politik. Oligarki lah ya. Oligarki yang juga jadi birokrat kalau di Mekah. Kalau di Madinah itu nggak ada, Pak. Kenapa? Di Madinah itu sebelum Nabi hijrah terjadi perang besar. Ini bedanya. Di Madinah itu di internal kota Madinah ada dua suku besar namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini sebetulnya asalnya adik kakak. Masih keturunan dari Yastrib. Yastrib adalah umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi memang orang soleh. Orang soleh umatnya Nabi Nuh punya anak banyak, diantaranya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini kemudian punya anak yang juga banyak, keduanya jadi kabilah yang besar. Nah, mereka saling berperang satu sama lain, diadu domba oleh Yahudi pada saat itu. Nanti tinggal satu saja penguasa terakhir, tokohnya satu. Inilah yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau nanti kita membahas sirah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul jadi tokoh munafik? Ada sejarahnya, Pak. Karena setelah perang Aus dan Khazraj tersisa Abdullah bin Ubay bin Salul, harusnya dialah yang jadi penguasa Madinah pada saat itu. Tapi Nabi datang, popularitasnya, elektabilitasnya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nanti Abdullah masuk ke Islam, tapi dia jadi tokoh munafik. Ini yang tidak terjadi di kota Mekah. Yang kedua, tidak ada lagi simbol pembela Nabi. Jadi ada sebagian ulama menyatakan di antara hikmah Allah tidak memberikan hidayah pada Abu Thalib. Hikmahnya apa? Nabi itu terjaga dari ancaman-ancaman yang sifatnya kekerasan. Pribadi Nabi ya. Pribadi Nabi. Kenapa? Kita lihat. Ketika Abu Thalib masih ada. Pendekatannya gimana? Pendekatannya itu yang enak-enak, Pak. Orang Quraisy bilang kepada Abu Thalib, kamu bilanglah kepada ponakanmu itu. Kalau dia mau harta benda, kita akan kumpulkan harta.
dan dia akan menjadi orang paling kaya di antara kita. Atau kalau dia mau wanita, kita kasih dia perempuan paling cantik. Kalau dia mau kedudukan, kita kasih kedudukannya. Nabi Muhammad SAW dengan gamblang menjawab kepada pamannya, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tidak akan pernah berhenti dari dakwah ini. Ini ketika Abu Thalib masih ada. Ketika Abu Thalib masih ada. Abu Thalib wafat, kekerasan menjadi-jadi dan mereka mulai berani melakukan kekerasan pada Nabi SAW. Jadi ada faktor juga, faktor seperti ini. Makanya ada hikmah di balik tidak masuk Islamnya Abu Thalib, karena akhirnya tetap menjadi figur yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau Abu Thalib saat itu masuk Islam, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi Abu Thalib yang sampai wafatnya tidak masuk Islam. Nah, pendekatannya berubah dari lembut kepada kekerasan. Jadi kita lihat aspek ini juga. Kemudian yang berikutnya, kenyamanan dalam beribadah. Ya, tentu suasana yang sudah tidak kondusif. Sudah mulai banyak sahabat yang disiksa. Tidak nyaman lagi untuk beribadah. Ya, Abdullah bin Mas'ud baca Quran digebukin. Sumayyah ditusuk hingga meninggal dunia. Bilal disiksa, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan banyak lagi pembebasan. Khobab bin Arash disuruh tidur di atas bara api yang menyala-nyala gitu ya. Dia disuruh tidur. Penyiksaan terhadap para sahabat khususnya dari ekonomi yang lemah. Maka ini renungan buat kita ya. Kalau dulu sahabat untuk sekedar bisa baca Quran, Pak. Untuk sekedar bisa ngaji. Abdullah bin Mas'ud untuk sekedar bisa baca Quran dekat Ka'bah. Digebukin, Pak. Digebukin untuk bisa sekedar bisa baca Quran dekat Ka'bah. Dia baca surat Ar-Rahman, dipukulin. Makanya perlu dibaca dengan detail itu. Bagaimana sejarah Abdullah bin Mas'ud. Yang secara fisik termasuk yang diledekin. Makanya ada sahabat yang sempat ngeledekin Abdullah bin Mas'ud karena betisnya kecil. Tapi kata Nabi SAW, betis inilah yang sudah nyampe di surga. Betis inilah betis pemuda surga. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hari ini? Ngaji bisa di mana-mana tapi semangat ngaji malah berkurang. Bukan ngaji, anak-anak muda kita malah ikut Citayam Fashion Week. Kan gitu. Ini tantangan buat pendidikan kita pada hari ini. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, tadi keputusan dari hasil sidang mereka. Malaikat Jibril langsung memberitahukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sejak hijrah itu dimulai sejak bulan Muharram, Abu Bakar itu beberapa kali minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa hijrah. Hanya saja Nabi melarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabarlah, janganlah terburu-buru wahai Abu Bakar. Semoga Allah memberikan kawan terbaik bagimu ketika engkau akan hijrah nanti. Lalu Abu Bakar berdoa kepada Allah agar kawannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar tetap mempersiapkan. Abu Bakar mempersiapkan onta 2. Ontanya itu diberi makan yang terbaik. Dan Abu Bakar mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk safarnya, untuk perjalanannya. Jadi niat gitu, betul-betul niat. Betul-betul niat. Nah jemaah min Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berangkat menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan saya, Pak. Abu Bakar dengan Nabi tuan mana? Tuan Nabi atau Abu Bakar? Abu Bakar. Yakin? Yakin. Tuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi 4 tahun. Ya, jadi tuan Nabi sedikit. Makanya nanti Syekh Abdul Karim Az-Zaid bilang di sini, di antara hikmah Nabi nyamperin Abu Bakar, ini pelajaran bahwa yang tua bisa saja nyamperin yang muda. Hari ini kan ada orang karena ngerasa tua, harusnya adiknya dong yang nyamperin kakaknya. Kan gitu. Ternyata enggak juga. Nabi yang lebih senior dari Abu Bakar, bahkan seorang Nabi, nyamperin Abu Bakar. Bisa saja Nabi nyuruh Abu Bakar datang ke rumahnya sangat mudah. Tapi Nabi datang ke rumahnya. Setiba di rumahnya, kemudian orang-orang di dalam rumah Abu Bakar itu diminta keluar oleh Nabi SAW. Hanya saja Nabi bilang, Abu Bakar bilang ini keluarga dekat. Tapi mereka akhirnya tetap keluar. Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah. Abu Bakar lalu bilang,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sudah siapkan, tapi Nabi tidak mau diberi onta gratis. Nabi membayar onta itu. Nabi membayar onta itu. Kata Syekh Abdul Karim Az-Zaid, ini pelajaran bahwa memang Nabi ingin berusaha mandiri gitu. Tetap mandiri, tidak mau diberikan onta oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Nabi ingin membayar karena hijrahnya ingin full. Harta jiwanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran tentang hijrah itu saya selalu merenung, tidak mudah. Kalau kita hidup pada masa itu mungkin kita nggak tahu termasuk yang hijrah atau diam di tempat, Pak. Bayangkan Bapak udah nyaman tadi, ada yang di Jogja, ada di Bandung, di Serang, di Bogor. Rumah yang tadinya kecil, tipe standar gitu ya. Kemudian sudah direnov sampai kemudian hari ini menjadi besar, sudah bagus. Tiba-tiba datang untuk perintah hijrah. Berangkat nggak? Belum tentu, Pak. Kita bisa bayangkan sahabat pada saat itu rumahnya mungkin sudah bagus, bisnisnya dia di sana. Bisnisnya di sana, pekerjaannya di sana, asetnya di sana, tanahnya di sana, keluarganya di sana, tempat lahirnya di sana. Begitu perintah Allah dan Rasulnya tiba untuk hijrah, mereka tinggalkan semua untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita analisis. Kok bisa? Demi Allah dan Rasulnya mereka meninggalkan apa yang mereka miliki. Apa yang telah mereka miliki. Dan mereka mulai dari nol di sana. Dan orang Madinah itu bukan pedagang, Pak. Rata-rata orang Madinah adalah petani. Mereka bercocok tanam. Orang Quraisy berjualan. Jadi mereka sebagai besar mulai dari nol. Maka ini luar biasa gitu. Mereka meninggalkan itu semua untuk Allah dan Rasulnya. Makanya hadis yang terkenal tentang peristiwa hijrah itu adalah innama a'malu bin niat. Kita ngaji, kita ngapain, kita kembalikan kepada niat kita di awal. Semoga semua tiap kita ketika mengerjakan suatu kebaikan lillahi ta'ala. Kemudian saya mau masuk pada poin yang kedua. Ini yang menurut saya juga penting. Sebetulnya banyak yang sangat penting, tapi karena waktu kita terbatas, saya ingin masuk pada peran keluarga Abu Bakar. Karena menurut saya ini pelajaran berharga. Bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mempersiapkan keluarganya. Jadi ketika Nabi datang, begitu Nabi pulang, Abu Bakar langsung membuat siasat dengan keluarganya. Ini nanti bisa didapatkan dalam kitab-kitab sirah sahabiyah. Abu Bakar membriefing keluarganya. Kemudian yang pertama, Abu Bakar memerintahkan pada Asma binti Abu Bakar. Asma ini saudaranya Aisyah. Lebih tua Asma 10 tahun dari Aisyah. Jadi Asma pada saat itu sudah berkeluarga. Ya, sudah berkeluarga. Suaminya adalah Zubair bin Awam. Jadi Asma ini suaminya adalah Zubair. Dan saat itu Asma sedang hamil, Pak. Bisa kita bayangkan seorang wanita sedang hamil. Sedang hamil. Diperintahkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk membawa makanan. Untuk membawa makanan. Berjalan jarak antara Mekah dengan Gua Sur itu kurang lebih 5 mil. Berarti sekitar 7 kiloan ya. Jalan jauh, Pak. Dalam keadaan hamil dan naik ke bukit. Dan dia kemudian merobek ikat pinggangnya menjadi 2. Ya, maka gelarnya Asma adalah Zat Nitoqain. Wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Untuk membawa makanan Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar tugasnya itu jadi intel, jadi spy. Jadi tugasnya adalah memata-matai orang kafir Quraisy di kota Mekah. Informasi apapun dia serap. Malamnya Abdullah bin Abu Bakar itu berangkat ke Gua Sur, bertemu Nabi dan Abu Bakar, melaporkan segala hal ke Abu Bakar dan Nabi SAW. Selama kurang lebih 3 malam Nabi berada di Gua Sur. Kemudian Amir bin Fuhairah, ini budaknya Abu Bakar As-Siddiq ya. Asprinya Abu Bakar As-Siddiq namanya Amir bin Fuhairah. Tugasnya apa? Mengembala kambing. Kalau mereka lewat, nanti Amir bin Fuhairah itu di belakang membawa kambing yang banyak untuk apa? Menghapus jejaknya Asma dan Abdullah. Dibuat strategi dan jalurnya itu berlawanan. Tidak ke utara ke arah Madinah tapi ke arah selatan. Jadi ini ke arah Yaman. Jadi
Nabi SAW tidak berada dalam trek kebiasaan orang dari Mekah ke Madinah, tapi berseberangan, berbalik. Sehingga orang-orang tidak tahu gitu. Ini luar biasa, jadi disiasati dengan begitu niat gitu, caranya. Kalau dipikir-pikir kan, kalau kita merenung, bisa saja dong Nabi jalur biasa, bahkan bisa saja Nabi seperti Umar misalnya. Saya mau hijrah nih, ayo mau apa? Karena dilindungi Allah. Tapi tidak dilakukan itu. Sunnatullahnya tetap dijalankan. Siasat tetap dilakukan. Bahkan Nabi kemudian bersiasat untuk sekitar 3 malam berada di Gua Sur. Nah, Nabi kembali ke rumahnya, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di kamarnya Nabi SAW. Pertanyaan saya, Pak, Ali pada saat itu umur berapa? Dan Nabi pada saat hijrah umur berapa? Ini penting, Pak. Nabi jadi Nabi 40 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah. Artinya Nabi ketika hijrah usianya 53 tahun. 53 tahun masih bisa safar sejauh itu, Pak. Artinya fisiknya Nabi kuat. Berapa umurnya Ali? Ketika Nabi jadi seorang Nabi usia 40 tahun, Ali masuk Islam dengan mantap usia 10 tahun. Artinya jarak antara Ali dengan Nabi sekitar 30 tahun. Kalau Nabi 53, berarti usia Ali berapa? 23 tahun. Sudah berkeluarga belum Ali pada saat itu? Sudah, Pak. Ali menikah dengan Fatimah itu usia 16 tahun. Makanya nanti Ali gelombang terakhir bersama dengan putri-putri Nabi dan beberapa istri Nabi. Ali itu yang terakhir karena Ali dapat amanah dari Nabi untuk mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy pada pemiliknya masing-masing. Ini anak muda, Pak. Ali ini masih sangat muda tapi sudah berkeluarga pada saat itu. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Nabi keluar dari rumah itu tanggal 28 Safar. Apa yang terjadi di sini? Di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Jadi orang-orang semua berkumpul. Orang-orang semua berkumpul membawa pedangnya masing-masing. Tapi Nabi tidak tidur. Nabi tidak tidur. Setelah Ali tidur di kamar beliau, beliau siap-siap. Kata Syekh Abdul Karim Az-Zaid, Nabi keluar dari rumah sambil membaca surat Yasin ayat 1 sampai 9 sambil membawa debu. Tapi ini jangan dipraktekkan, Pak ya. Belum tentu bisa kita pakai ini. Jangan sampai karena ada yang mau nagih utang di luar rumah baca surat Yasin 1 sampai 9 kita ingin debu. Ini mungkin kekhususan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi baca surat Yasin 1 sampai 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim dan seterusnya. Di ayat 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Dan di belakang mereka dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Fahum la yubsirun. Nabi kemudian menghempaskan debu dan semua orang tertidur pada saat itu. Sebagian riwayat menyatakan tidak tertidur pulas tapi ayam-ayaman. Tapi mereka tidak bisa melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah jaga. Mereka tidak bisa melihat Nabi keluar dari rumah. Begitu Nabi sudah pergi, mereka kemudian masuk ke dalam rumah dan ditemui Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pada saat itu terkaget ketika dia bangun, ada orang banyak. Mana Muhammad? Saya nggak tahu, kata Ali. Kemudian mereka akhirnya pergi dari rumah dan tidak jadi membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta, Pak. Kalau 1 ekor itu 20 juta kali 100, berarti berapa sayembaranya nih nilainya? 2M, 2 miliar. Maka orang-orang pada saat itu bersemangat cari Muhammad. Dan sebenarnya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sempat ada yang sampai di pintu
gua itu. Sempat ada yang datang ke sana, tapi memang Allah menutup itu. Allah memerintahkan laba-laba dan burung menjaga di sana. Jadi ini juga pelajaran buat kita bahwa laba-laba, burung dan semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengendalikan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala suatu saat pernah dapat surat dari Amr bin As. Amr bin As itu waktu itu menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As bilang, kata Amr bin As, Sungai Nil itu airnya menurun sehingga banyak orang mulai kesulitan air. Apa yang harus saya lakukan wahai Umar? Amr bin As nanya kepada Umar. Nah ini Pak, kalau orang ruhiyahnya sudah tinggi, Umarnya luar biasa ya. Kata Umar, oh ya udah, dia nulis surat Pak. Umar nulis surat untuk Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, aku makhluk Allah, engkau juga makhluk Allah. Aku punya peran untuk menjadi pemimpin umat, engkau juga punya peran untuk bisa agar manusia di sekelilingmu memanfaatkan kehadiranmu di sana. Maka dengan izin Allah wahai Nil, engkau lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat di sana. Ditulis surat itu, dilempar oleh Amr bin As ke Sungai Nil, airnya kemudian lama-lama naik. Ini Pak, ini waliullah yang kayak gini Pak. Tapi hari ini ada orang, bukan sahabat, bukan siapa-siapa, ngaku bertemu Nabi dalam keadaan mata melek. Saya termasuk gak percaya. Kalau bertemu Nabi dalam keadaan mimpi itu mungkin. Tapi kalau bertemu Nabi dalam keadaan melek hari ini, itu mustahil. Kenapa Pak? Kalau gitu jadi sahabat Nabi dong. Karena syarat sahabat kan ketemu Nabi. Dia ketemu Nabi dalam keadaan melek, itu nggak masuk di akal kita hari ini. Kalau Umar, kita percaya karena apa? Umar ini, kata Nabi SAW, seandainya pun ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi tidak ada lagi Nabi setelahku. Artinya ruhiyahnya Umar memang sangat baik. Nah jemaahnya Allah Subhanahu Wa Taala, setelah berada di Gua Sur selama 3 hari, Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya. Kemudian tiba di Kuba, beliau membangun masjid Kuba, ya. Dan akhirnya sekitar 12 Rabiul Awal beliau tiba di Yastrib. Nah kita ambil pelajaran berharga di sini. Yakni kenapa Madinah? Bukankah sebelumnya sudah ada Habasyah? Dan sahabat-sahabat beberapa sudah berada di Habasyah pada saat itu, Ethiopia, Afrika. Kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa Yastrib? Jadi ini juga perlu kita pelajari, karena memang akhlak penduduk Madinah ini terkenal sangat baik sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Kalau kita yang pernah haji atau umroh, pasti kita bisa merasakan perbedaan Ahlul Madinah dengan Ahlul Mekkah. Saya suatu saat dikunjungi di Nabawi itu oleh kawan. Kawan saya sedang pendidikan S1 dan S2 beliau di Madinah. Sekarang sedang S2 di Madinah. Datang ke hotel, kemudian ngajak saya makan. Jadi saya dengan istri, beliau dengan istri. Kita makan di sebuah restoran di dekat kampus Universitas Islam Madinah. Ada restoran beberapa lantai gitu Pak. Kita makan daging onta di situ. Kemudian yang menarik, begitu kita mau naik kan karena naik lift ya. Naik lift, ada saya dengan istri, ada beliau dengan istri beliau. Kita mau ke atas, itu ada anak muda. Ada anak muda mau masuk lift. Begitu dia mencet, pintu lift kebuka, ngelihat kita. Ya saya dengan istri dan teman saya dengan istri beliau. Nggak jadi naik tuh Pak. Anak muda ini nggak jadi naik, laki-laki nih, nggak jadi naik. Kemudian di lantai berikutnya juga sama kejadian. Begitu sampai atas, teman saya ini cerita. Dan ini saya memang ambil pelajaran banget. Karena beda banget di Indonesia, apalagi di Eropa ya, pergaulannya luar biasa rusak gitu. Kata beliau gini, anak-anak Madinah di sini itu, anak-anak Madinah itu, senakal-nakalnya pemuda Madinah hari ini ya Pak, kita bicara yang dewasa ini ya, yang belakangan ini. Senakal-nakalnya anak Madinah itu segan sama perempuan. Jadi di lift kalau sudah ada perempuan dia nggak akan berani masuk tuh. Akhlaknya penduduk Madinah tuh kayak gitu Pak. Kalau kita kan enggak, di Indonesia gimana? Ada lift nih, kita mau naik lift, mau laki-laki perempuan ada di situ, kalau ada tempat masuk aja tuh, desek-desekan tuh. Saking menjaganya penduduk Madinah itu sampai hari ini Allah jaga.
Di Saudi yang lain udah beda. Di Riyadh hari ini saya diminta ngisi di Sekolah Indonesia Riyadh, ya. Saya nanya kenapa ngundang aneh, ngapain jauh-jauh sih, di sana ustadz banyak. Katanya anak-anak Indonesia di Sekolah Indonesia Riyadh itu banyak yang ya mulai ke barat-baratan lah. Mereka pengen ngundang ustadz yang pernah tinggal di barat supaya bilang bahwa barat tuh biasa aja. Ya udah saya ngisi di sana. Saya ngisi di Sekolah Indonesia Riyadh dan memang pergaulan di Riyadh itu sudah beda, apalagi hari ini. Pergaulan sudah sangat terbuka. Tapi Madinah mudah-mudahan Allah jaga sampai akhir nanti. Maka di antara fadilah kota Madinah, Ahlul Madinah itu ada Jannatul Baqi, dan Nabi pernah berdoa secara spesifik. Kata Nabi SAW, semoga Allah mengampuni dosa orang-orang yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Mudah-mudahan kalaupun kita wafat nanti, mudah-mudahan kita bisa juga wafat termasuk Ahlul Madinah. Kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang penting husnul khotimah. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kenapa Madinah? Ini juga penting untuk kita kaji. Yang pertama dekat dari sisi jarak. Yang kedua memang kondusif ya. Selain dekat, ini sudah kondusif. Nabi pernah ke Madinah nggak Pak sebelumnya Pak? Nabi pernah ke Madinah sebelumnya? Belum. Pernah Pak. Pernah. Masih kecil. Ketika kecil, ya, karena ayahnya wafat di sana, Nabi bersama dengan ibunya ziarah ke Madinah, dan nanti dalam perjalanan pulang itulah ibundanya meninggal. Jadi Nabi pernah ke sana. Yang berikutnya sudah kondusif sebetulnya. Kelembutan budi pekerti, sifat-sifatnya yang baik, orang Madinah itu terkenal dari dulu sampai hari ini. Bahkan sebelum Baiat Aqobah pertama, sudah ada 6 pemuda dari Madinah, gabungan dari Aus dan Khazraj, yang sudah baiat sama Nabi SAW. Kata Syekh di sini, tidak ada satu rumah pun yang tidak membicarakan tentang Nabi. Begitu 6 pemuda ini pulang. Makanya saya kalau salah pernah sampaikan ya, kenapa kok bisa pengaruhnya luar biasa. 6 pemuda baru masuk Islam, pulang kembali ke Madinah, berhasil mempengaruhi orang-orang. Kalau saya merenung, pasti ada rahasia di balik pendidikan mereka. Ternyata saya dapat dari Ustadz Budi Ashari. Saya belajar sirah dari beliau. Beliau bilang pendidikan Nabi itu pendidikan Al-Muzammil. Dan ini juga pelajaran buat kita dan keluarga Pak. Jadi jangan nyerah kalau belajar ngaji. Kalau ustadznya rada galak dikit nggak apa-apa Pak. Sabar Pak. Sabar. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami sudah mempersiapkan pada dirimu Muhammad perkataan yang berat, perkataan yang berbobot. Jadi kenapa Abu Bakar dakwah yang masuk Islam banyak? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, berjajar-jajar orang masuk Islam. 6 pemuda tadi pulang ke Madinah, semua orang jadi kondusif. Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah berdakwah, banyak orang masuk Islam. Kenapa sangat gampang mempengaruhi orang dan gampang orang masuk Islam? Karena perkataan mereka berat, berbobot. Hari ini kita Pak, jangankan untuk berdakwah lah. Banyak bapak-bapak tidak didengarkan oleh istrinya. Banyak istri, ibu-ibu tidak didengarkan anaknya. Banyak bapak-bapak tidak didengarkan oleh anaknya. Karena perkataan kita nggak berbobot. Pertanyaannya mengapa perkataan seseorang bisa berbobot? Ternyata dalam surat Al-Muzammil Allah kasih bocorannya Pak. Makanya Quran itu penting tidak hanya dibaca tapi kita pahami maknanya. Apa bocorannya? 4 ayat sebelumnya. Syarat inna sanulki alaika qaulan sakila, syarat seseorang memiliki perkataan yang berat. Ternyata yang pertama adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ini kira-kira perintah apa, Pak? Salat malam. Jadi kenapa perkataan mereka berat? Karena salat malam jadi aktivitas keseharian mereka. Bagaimana dengan kita? Padahal Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang beriman itu lambung mereka tuh jauh dari tempat tidurnya. Mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap lisan kita bisa berbobot kalau qiyamul lail saja tidak kita laksanakan misalnya gitu ya, atau sangat jarang, apalagi tidak pernah misalnya. Karena ternyata para sahabat dahulu mereka menjaga qiyamul lailnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, warattilil Qur'ana tartila.
Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kenapa perkataan mereka berbobot? Karena bacaan mereka sesuai dengan hak mustahaknya. Bacaan mereka tartil, bacaan mereka baik. Bagaimana kita mau berharap perkataan kita berbobot kalau bacaan Quran kita saja masih berantakan? Maka ikhtiar kita hari ini dalam belajar Al-Quran, dalam belajar ngaji, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Sabar, Pak. Sabar, karena pasti lebih berat belajar di masa-masa seperti itu. Tapi tidak ada kata terlambat. Karena ada muridnya Ustadz saya, Ustadz Effendi Anwar. Salah satu muridnya itu hafal Quran usianya 60 tahun. Baru mulai ngafal 55 tahun, Mbak. Nabi baru hafal Quran 63 tahun, Mbak. Karena Al-Quran baru lengkap kan. Ketika Nabi dapat wahyu kan Al-Quran belum lengkap. Jadi jangan menyerah gitu. Bismillah. Jadi ini yang berikutnya. Penduduk Madinah yang memang sudah terkenal lembut budi pekertinya dan seterusnya. Ada hubungan baik tadi ya, rangkaian dari Bayatul Ridwan, Bayat Aqobah 1, Bayat Aqobah 2, bahkan sebelumnya 6 pemuda itu. Bahkan Nabi sebelumnya juga sudah mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk menuju ke Madinah, duta besarnya umat Islam yang pertama. Nah ini tadi ya kita sudah lewati. Ini di Gua Sur. Nah, saya mau berangkat di sini sebelum di akhir tentang Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ini salah satu mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kalimat kepada Suraqah ini. Siapa Suraqah? Suraqah ini adalah salah satu tokoh di luar kota Mekah yang dia ketika itu dapat informasi bahwasanya kalau yang dapat menangkap Muhammad dapat hadiah 100 ekor unta. Suraqah bin Malik bin Ju'shum ini akhirnya tertarik buat menangkap. Dikejar ratu Nabi, Pak. Niatnya apa? Ingin menangkap. Karena apa? Pengen dapat uang. 2M tadi, Pak, 2M. 100 ekor unta. Dikejarlah itu oleh Suraqah pakai kudanya. Kelihatan nih Nabi bersama dengan Abu Bakar dan satu lagi ada guide namanya Abdullah bin Uraikid. Ini bukan muslim. Dikejar, ketika mengejar niatnya mau membunuh Nabi, niatnya mau menangkap, maka kudanya itu tersungkur. Akhirnya kudanya bangun lagi, dikejar lagi oleh Suraqah, kudanya tersungkur lagi. Allah jaga, Allah kendalikan kuda itu. Sampai akhirnya Suraqah mengubah niatnya. Suraqah mengubah niatnya, Suraqah yakin dia adalah seorang Nabi. Berarti dia benar orang adalah orang Nabi. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dia kemudian menyatakan bahwa kamu dalam keadaan dicari-cari oleh orang Mekah. Kemudian saya yakin kamu adalah seorang Nabi, kata Suraqah gitu. Nabi kemudian berkata kepada Suraqah, wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra? Kemudian begitu Nabi wafat, ini kejadian ini setelah sekian tahun, Pak. Dia masuk Islam, Suraqah ini masuk Islam. Pada masanya Umar bin Khattab, datanglah ghanimah dari Persia. Umar mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ghanimah. Umar memanggil Suraqah dan berkata, pakailah 2 gelang ini dan naiklah ke mimbar. Dan angkatlah tangan lalu katakan maha benar Allah dan Rasulnya. Jadi hadis yang disampaikan Nabi tentang Suraqah ini, yang terjadi pada saat hijrah ini, kejadiannya berapa tahun kemudian ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi Suraqah ini termasuk yang akhirnya mengubah niat dan kemudian dia masuk Islam. Ketika dia niatnya buruk, kudanya nggak bisa jalan. Begitu dia ngubah niatnya, kudanya jadi lancar jalannya. Jadi niat ini perkara yang penting. Nah ini Nabi membangun masjid di Kuba. Dan diantara fadilah sholat di Masjid Kuba ketika kita tiba di sana dalam keadaan berwudu adalah mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Nah Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah, kita percepat karena waktunya sampai jam 9 ya. Sudah lewat 5 menit. Ada perpanjangan sampai jam 9.15. Oh ya, tape. Saya lanjutkan dikit ya, tinggal 2 slide lagi kurang lebih. Ketika Nabi tiba di Madinah, maka yang dilakukan Nabi pertama adalah mencari tempat untuk membangun masjid. Para sahabat pada saat itu berebut, Pak.
Orang muhajirin, orang ansor berebut. Ya Rasulullah, tinggal di rumah saya, nanti dulu, ini nyari masjid dulu. Begitu dicari masjid, semua orang pada menawarkan tanahnya. Semua orang pada menawarkan tanah, di sini aja, di sini aja, di sini. Tapi kemudian Nabi bilang, biarkan nanti onta ini yang menentukan. Jadi onta itu dilepas oleh Nabi SAW. Kemudian onta itu berhenti di sebuah tempat, tanah milik 2 anak yatim. Kemudian mereka mau memberikan kepada Nabi tanah tersebut, tapi Nabi nggak mau. Nabi bilang, saya akan beli. Jadi Nabi yang beli tanah itu, yang kemudian dipakai sebagai masjid. Nah, pertanyaan, di mana Nabi tinggal? Ketika Nabi tinggal di mana, ini mulai terjadi perdebatan, hampir pada berantem itu, Pak. Karena rebutan untuk menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Abu Ayyub yang jaraknya paling dekat, jadi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, ini sahabat yang makamnya tidak di Madinah, Pak. Makamnya di mana Abu Ayyub? Ada yang tahu? Turki. Di Turki. Nah, Nabi tinggal di rumah beliau ini. Rumahnya beliau paling dekat dengan di Madinah. Makanya alasan Nabi kenapa tinggal di rumah Abu Ayyub, agar aku tinggal tidak jauh dari masjid ini, bisa mengawasi. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi pada saat itu. Rumah Abu Ayyub itu 2 lantai, Pak. Rumahnya itu 2 lantai. Kemudian bingung nih Abu Ayyub, Nabi ini mau di mana tinggalnya? Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, sebaiknya engkau tinggal di atas, tinggal di lantai 2. Karena apa, kan gak mungkin kalau Nabi di bawah, Abu Ayyub ada di atas, seakan-akan lagi jalan nanti kepalanya Nabi, dalam tanda kutip ya, keinjak gitu karena di lantai 2. Tapi Nabi dengan kesederhananya memilih untuk di bawah, tinggal di bawah, agar orang-orang kalau bertamu bisa mudah untuk datang ke tempat beliau, tidak mengganggu keluarga Abu Ayyub Al-Ansori di atas. Jadi beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian beberapa hari kemudian istri Nabi, Saudah, putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum, Usamah, Aisyah dan Ummu Aiman menyusul hijrah ke Madinah di bawah kawalannya mohon maaf nih, Abdullah dan Ali ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini mungkin beberapa pelajaran dari peristiwa hijrah di Madinah. Jazakallahu khairan katsira. Ada hal yang menurut saya penting sekali untuk kita ambil pelajaran berharganya, yakni bahwa mungkin secara fisik hijrah hari ini tidak terjadi, kita tidak berpindah tempat, tapi sejatinya perubahan hijrah kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang, harus terus kita lakukan. Dan semoga pelajaran tentang kesulitan Nabi dalam berubah, kesulitan Nabi dalam menempuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, kita bisa ambil pelajaran. Kalau orang sudah mau hijrah, maka tantangannya besar. Nabi mau berangkat ke Madinah, yang turun itu langsung iblis, Pak. Sebelum-sebelumnya iblis nggak turun. Begitu Nabi mau hijrah, yang turun langsung iblis. Kita ketika mau hijrah, mungkin setan-setan tuh akan nggak tenang tuh. Ngelihat kita pengen hijrah. Mungkin dari godaan ekonominya, dipersulit lah. Kolega-kolega kita dibisikin untuk tidak mau kerjasama dengan kita. Fitnah-fitnah mulai bermunculan dan seterusnya. Tidak apa-apa, Pak. Tidak penting baik di hadapan manusia, yang penting baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah baik di hadapan Allah, insya Allah yang lain pun akan ikut. Mungkin hari ini ada yang tidak suka dengan kita karena kita ngaji, karena kita belajar Islam. Mungkin disebut apalah kadal gurun dan seterusnya misalnya. Tidak usah kita dengarkan, karena yang terpenting adalah kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk menuju ke mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahu a'lam bishawab. Banyak sekali tentu pelajaran dari peristiwa ini, cuman karena waktu kita terbatas, kita ambil beberapa poin pentingnya saja. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanal mumtarin. Yang benar tentu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari saya pribadi. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya serahkan kembali pada Pak Solihul Hadi. Fadhal maskura. Terima kasih Ustadz Fahmi Arhamsyah atas pemaparannya tentang hijrah dan ditinjau dari sisi yang berbeda dari biasanya. Saya yakin bapak-bapak semua sudah tidak
tahan lagi untuk menanyakan apa yang masih kurang, karena sebetulnya yang disampaikan Ustadz Irham itu kan tadi luas sekali ya, cuma karena waktunya sangat terbatas sehingga banyak sekali yang belum bisa tersampaikan. Nah, mumpung masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit lagi, mari kita manfaatkan waktu ini. Ini udah ada satu pertanyaan Ustadz lewat chat. Itu dari, kalau nggak salah dari Pak Haji Sugiyatno ya. Ya betul. Pertanyaannya adalah, Nabi kelahiran Mekah, hidup dari kecil sampai jadi Nabi di Mekah, belum ada dakwah luar Mekah. Kenapa penduduk Madinah bisa beriman kepada Nabi dan mau menerima kaum muslimin Mekah, sementara penduduk Mekah sendiri menolak Nabi dan kaum muslimin? Baik. Pertama, Pak Haji Sugianto, memang sejak Nabi menjadi Nabi pun Waraqah bin Naufal, ya saudaranya Khadijah sudah bilang, maka tatkala engkau diusir oleh umatmu nanti, semoga aku termasuk pembelamu. Nanti Khadijah tuh nanya dalam peristiwa itu kan, apakah nanti dia akan diusir? Tidak ada Nabi yang tidak diusir oleh umatnya. Jadi sudah sunatullah. Yang kedua, memang kenapa ditolak Nabi SAW? Karena urusannya ini dengan ekonomi sebetulnya. Kaitannya dengan perekonomian dan aspek sosiologis. Ada istilah kan post power syndrome ya. Orang kalau sudah pegang kekuasaan itu kan cenderung korup. Kalau sudah senang dengan kekuasaan tuh agak susah kalau melepas kekuasaan, melepas jabatannya. Kecuali mereka yang memang ikhlas karena Allah mau ada kekuasaan, tidak ada kekuasaan ya tetap saja lurus-lurus saja. Orang Quraisy ini kan mulai berubah sikapnya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mulai banyak pengikutnya. Mereka takut ada saingan, kan tidak mungkin ada dua matahari. Ini kan masalahnya. Yang paling ekstrim itu pada dirinya Abu Lahab. Abu Lahab ketika Nabi lahir adalah orang yang sangat cinta sama Nabi, Pak. Pas Nabi lahir. Saking cintanya, Abu Lahab sampai memerdekakan budaknya. Namanya Suwaibah. Jadi Abu Lahab itu sangat cinta sama Nabi, Pak. Tapi begitu jadi Nabi, Abu Lahab menjadi pembenci Nabi yang luar biasa. Jadi ini kaitannya dengan kekuasaan. Mereka takut kalau Nabi makin populer, maka kekuasaan mereka akan hilang. Kekuasaan mereka akan hilang. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah tidak ada kayak gitu. Tadi saya ceritakan. Pertama memang di Madinah itu orang-orang yang memang sudah baik, ya dari keturunan orang-orang soleh Yasrib. Yang berikutnya sebelum Nabi ke Madinah pun sudah ada orang yang beriman, gitu ya. Karena memang mempelajari hijrah harus belajar dulu tentang 6 pemuda tadi yang sudah masuk Islam. Bahkan kalau di kitab ini diceritakan, mereka tahu Nabi itu bukan dari Nabi awalnya, dari orang Yahudi, Pak. Makanya pelajari Al-Quran surat Al-Baqarah tuh, asbabun nuzulnya. Allah kan berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Adapun ahlul kitab itu, mereka mengenal nabi-nabi mereka seperti mereka mengenal nabi-nabi mereka sendiri. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi, Nasrani, kenal tuh nabi mereka, seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka tuh sudah tahu. Makanya ada sebuah kitab membahas mengapa Yahudi ada di Madinah. Yahudi ada di Madinah karena sebelumnya mereka sudah prediksi Nabi akhir zaman akan muncul di tempat ini. Makanya orang Aus dan Khazraj tahu tentang Nabi itu dari orang Yahudi. Karena Yahudi selalu bilang, ayo kalian nanti, kalau Nabi akhir zaman sudah datang, kalian pasti akan kalah. Jadi orang Yahudi itu sudah sounding mengenai kehadiran Nabi akhir zaman. Maka ketika 6 pemuda ini dari Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk pergi haji. Haji ini syariat dari Nabi Ibrahim. Mereka sampai di Mekah dan akhirnya ketemu Nabi ditawarkan Islam. Mereka langsung masuk Islam. Karena isu tentang Nabi akhir zaman itu sudah sampai di telinga mereka dari berita yang disampaikan oleh orang Yahudi. Jadi ada jalinan sebelumnya. 6 pemuda
kemudian ada baiat ridwan, ada baiat Aqobah 1, ada baiat Aqobah yang kedua. Inilah yang menyebabkan suasana kondusif, ditambah yang kelima diutusnya Mus'ab bin Umair. Makanya ketika Nabi datang, orang-orang berkumpul banyak di sana, gitu ya. Jadi ada faktor-faktor sebelumnya memang harus dipelajari dari bab-bab sebelum pembahasan mengenai hijrah ini. Jadi mereka mau menerima karena memang karakter dan sudah ada muslimin sebelumnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak Haji atau masih ada yang ditanyakan? Oke. Baik, Bapak-bapak yang mau bertanya silakan tunjuk jari. Mohon izin tanya Pak Sohibul. Oh, Pak Astio. Silakan Pak Astio, monggo. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin tanya. Ustadz, makna real dari hijrah maknawi itu apa Ustadz? Yang actual. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seri pertanyaan ini berseri. Mohon izin, kebanyakan kami tadinya belum bisa baca Al-Quran. Bahkan banyak yang buta huruf. Sekarang kami sudah mulai bisa membaca Al-Quran, walaupun masih terbata-bata. Belum mencapai tingkatan tartil seperti apa yang tadi Ustadz sampaikan. Tapi paling tidak kami punya semangat. Insya Allah kami masih bisa istiqomah. Apakah yang seperti itu juga bisa dikatakan kita berhijrah dari yang tidak tahu, dari yang kami tidak punya pengetahuan tentang Al-Quran, paling tidak kami sudah mulai belajar Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana menjaga semangat kehijrahan tadi, Ustaz. Kalau Nabi, Rasulullah hijrah karena memang dijaga oleh Allah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menyontoh kehijrahan kita supaya kita tetap punya semangat, supaya kita tidak kempes di tengah jalan gitu, Ustaz. Ya. Manturusun, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa nih pertanyaannya Pak Setio Budi ya. 3 pertanyaan tapi coba saya jawab dengan secara umum ya. Yang pertama, hijrah maknawi itu, jadi maksudnya walaupun kita hari ini tidak hijrah, artinya tidak berpindah tempat, tapi sebetulnya secara maknawi itu bisa dilakukan. Dalilnya apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Allah itu walinya orang-orang beriman. Dan Allah akan mengeluarkan manusia yang beriman itu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Adapun orang-orang kafir itu walinya adalah togut, sesuatu yang berlebihan. Apapun itu maknanya sebetulnya. Togut itu luas. Makanya dalam surat An-Nazi'at, fa'amma man tagaw asarul hayatad dunya fa'inal jahimah hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang mencendungkan kehidupan dunia saja, fa'inal jahimah hiyal ma'wa. Mereka tempatkan dalam neraka jahim. Jadi togut itu maknanya sangat luas. Tapi ini adalah pegangannya orang-orang kafir. Kalau berpegangannya pada togut, maka kebalikannya. Minan nuri ila zulumat, dari cahaya kepada kegelapan. Maka secara maknawi, hijrah yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah dari kejahiliahan, kebodohan akan agama, tidak bisa baca Quran, menjadi bisa. Itu merupakan bagian dari hijrah secara maknawi. Walaupun tidak pindah tempat gitu. Karena kan hijrah secara literally itu, secara bahasa, itu perpindahan, Pak. Tapi tidak makani, tidak tempat, cuman maknawi, secara makna. Kemudian bagaimana menjaga ritme agar istiqomah? Karena kalau Nabi tadi dijaga, jangan salah Pak. Ahlul Quran itu adalah bagian dari keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara para manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran mereka lah keluarganya Allah dan mereka lah pilihan-pilihannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran.
Kita sudah bisa baca Quran, maka bersama malaikat yang mulia. Kita dalam belajar Al-Quran, pahalanya 2. Pahala baca, pahala belajar. Maka apakah ini hijrah? Iya. Ini juga insya Allah bagian dari hijrah. Bagaimana agar istiqomah? Lah ini, ngaji ini kan bagian dari menjaga ya. Berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang yang punya kecenderungan untuk lebih dekat kepada akhirat. Berteman dengan orang-orang yang memang ingin mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Banyak orang memimpikan hidup nikmat, tapi sedikit orang yang menginginkan mati yang nikmat. Sedikit loh Pak. Coba Bapak-Bapak kalau kita lihat, 34 sekarang yang hadir peserta ini. Itu Citayam Fashion Week, berapa banyak itu tanpa diundang. Karena yang namanya ngaji pasti berat. Setan itu gak akan ridho gitu loh pada orang yang ingin ngaji. Bahkan sampai detik-detik menuju kematian. Makanya di antara kaidah para ulama itu bilang, kalau sudah ada saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut, sebaiknya memang yang menemani itu ada yang intens, memang orang yang baik, orang yang soleh. Agar apa? Agar ditalkin, agar dibimbing untuk membaca la ilaha illallah. Abu Thalib menjelang wafatnya itu ada nabi, Pak. Tapi di sampingnya banyak orang-orang kafir. Abu Thalib ternyata akhirnya wafat tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ini bagian dari upaya menjaga keistiqomahan itu. Tapi memang nggak mudah, pasti berat. Pasti berat. Yang namanya berbuat baik pasti berat. Tapi ingatlah bahwa ada pahala besar di sana. Jadi tetap semangat Pak Setio Budi. Ini insya Allah ikhtiar kita untuk bisa hijrah. Jadi kajian ini tuh bukan cuma sekedar ritual kita mengaji hijrah gitu. Enggak, tapi pengen ada spiritnya sampai kepada relung-relung kehidupan kita dalam kesehari-harian. Allahu a'lam bishawab. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak Setio. Pak Teguh tadi kayaknya mau bertanya Pak Teguh. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan bagaimana kita, katakanlah itu pembangunan internal kita ya, diri kita, keluarga kita, komunitas kita, dan yang sifatnya lebih banyak internal. Tapi bagaimana kita menyikapi terhadap keadaan-keadaan di luar kita yang lebih cenderung pada kezaliman. Apakah kita dengan demikian sudah cukup, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain? Itu saja satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 kaidah begini. Kaidah pertama itu fokuslah pada kekuatan kita, siasati kelemahan kita. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kekuatan kita di mana? Itu yang kita fokuskan. Artinya kalau dalam dakwah nih, dalam kebaikan ini, apa yang bisa kita maksimalkan? Ada yang punya kemampuan ilmu, ya dia dengan ilmunya. Ada yang punya kemampuan biaya, ya dengan biayanya. Ada yang dia punya keluangan waktu, ya dengan waktunya. Ada yang punya tenaga, ya dia dengan tenaganya. Kekuatan yang dia miliki, inilah yang dia bisa berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus pada kekuatan. Yang kedua, untuk menyikapi faktor eksternal dan internal, saya membagi biasanya begini. Kalau dalam teori manajemen itu ya, tugas kita itu pada wilayah yang bisa kita kuasai, Pak. Yang bisa kita jaga. Di luar ini misalnya banyak kerusakan di luar sana. Yang bisa kita lakukan apa? Menjaga yang bisa kita kontrol, kan begitu? Wilayah kekuasaan kita, misalnya apa? Wilayah kekuasaan kita keluarga. Ya paling tidak keluarga. Makanya tadi saya kenapa menekankan pada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah ini. Dan rekomendasi saya memang perlu dikaji secara khusus mengenai sirah sahabiyah itu. Khususnya sahabat-sahabat yang inti. Karena apa? Pelajaran berharganya, sahabat itu mereka keluarganya itu dipersiapkan untuk jadi pendukung dakwah. Untuk jadi pendukung dakwah. Dan hari ini memang berita gembiranya saya mengamati banyak orang-orang yang secara perekonomian baik mulai punya kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Islam ya, di sekolah Islam. Walaupun mungkin dulu bapaknya, ibunya dari jebolan sekolah non-muslim misalnya ya, tapi keluarganya sudah mulai ada kesadaran ke arah sana. Itu sudah luar biasa gitu. Sudah luar biasa. Tinggal kita fastabiqul khairat. Kan dalam kebaikan fastabiqul khairat.
anak-anak kita yang di Al-Bayan, yang di pesantren apa, sudah hafalannya pasti sudah banyak-banyak tuh Pak tuh. Saya yakin tuh ini Al-Bayan, mungkin hafalannya udah sekian juz. Lah kita, ayo dong. Sebagaimana kita memotivasi anak kita, kan gitu, untuk bisa menjadi ahlul Quran, kan harapannya kita mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sama, Pak? Kita juga punya orang tua. Iya. Ya orang tua kita mungkin kalau ngerti, dia juga pengen punya yang sama dengan kita hari ini. Iya. Maka seperti itu juga semangat yang harus ada. Oh, iya, Jadi iya. apa? Jangan mau kalah dengan anak-anak kita gitu loh, Pak. Iya, iya. Karena dalam kebaikan kita fastabikul khairat. Urusan luar yang bukan kendali kita ya sudah, itu bukan wilayah bukan wilayah kita. Tapi tadi saya kajian ini sebenarnya tadi pagi ya di masjid dekat rumah juga saya kajian tema yang sama. Ada pertanyaan menarik tuh tentang karena saya membahas tadi begitu sampai di Madinah, karena tadi waktunya lebih panjang ya, hampir 2 jam kita kajian ini. Nyampe di Madinah saya coba mengkalkulasi. Jadi saya menghitungnya gini, Pak. Di Mekah Nabi itu 10 tahun. Hasil dakwahnya Nabi itu dikit, Pak. Mohon maaf, di Mekah tuh Nabi 13 tahun, lebih lama dari Madinah. Hasil dakwahnya Nabi itu hanya puluhan, bahkan cuman 100 sekian. Dikit. Begitu sampai di Madinah, tahun kedua terjadi perang Badar. Jumlah kita berapa? 313. Terjadi perang Uhud. Jumlahnya 1000 orang yang berangkat. Yang ikut perang 700, karena 300 nanti dia balik badan, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian terjadi Fatu Mekah, jumlah kita 10.000 orang. Nabi wafat, jumlahnya 120.000 orang. Sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya kan, kenapa di Madinah yang cuma 10 tahun dakwah itu bisa efektif banget? Ya. Kenapa di Mekah yang lebih lama 13 tahun hasilnya tidak sebanyak di Madinah? Ya. Apa yang membedakan? Jawabannya adalah karena di Madinah Nabi memegang kekuasaan. Di Mekah Nabi tidak memegang kekuasaan. Maka faktor eksternal kalaupun mau kita perhatikan dan kita support, itu yang sifatnya politis. Yang sifatnya kira-kira kita bisa meletakkan orang-orang soleh jadi pemimpin. Kenapa? Karena terbayang ya, saya suka simulasikan begini. Kalau kita fokus ngaji, Ustadz di masjid gitu ya, kita di masjid, Ustadz ini di luar sana Ustadz ada orang-orang non muslim, orang-orang munafik, orang kafir pada ngumpul tuh. Gimana Ustadz sikap kita? Biarin aja, fokus aja kita ngaji. Ya. Ustadz mereka di sana makin banyak, bahkan orang-orang dari mana-mana pada datang, bikin tempat ibadah, bikin klub malam, bikin segala macam. Biarin aja, fokus kita ngaji. Banyak kitab belum kita kaji. Ustadz mereka nyalonin gubernur di sana, udah fokus, biarin aja, politik bukan urusan kita, kita ngaji aja. Ustadz gubernurnya menang. Sekarang kebijakannya semua masjid yang tidak ada IMB-nya mau dirubuhin, Ustadz. Ustadznya baru bingung, masjid kita ada IMB-nya nggak? Nggak ada, Ustadz. Ayo kita lawan, udah telat. Udah telat. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini tapi faktor eksternal ya, tapi lebih penting memang faktor internet. Saya sampaikan bahwa saya teringat kalimat Erbakan, ya orang Islam yang tidak peduli pada politik akan dipimpin oleh politisi yang tidak peduli pada Islam. Jadi mungkin bapak-bapak yang punya kelebihan kemampuan, ya ada finansial yang cukup, kemudian ada masih bisa digerakkan, fadl. Kalau memang ada bakat kepemimpinan itu, orang-orang soleh harus muncul. Karena apa? Erat kaitannya gitu. Tadi peristiwa Abu Jahal memimpin rapat ini kan gambaran. Kenapa Abu Jahal bisa muncul? Karena masyarakatnya yang masih jahil. Itu kali ya. Tapi sebaiknya kalau diprioritaskan internal dulu kita selesaikan. Jangan berharap bisa eksternal selesai kalau urusan internal rumah tangga setiap muslim juga kita belum selesai. Allahu a'lam. Makasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Mengingat waktu sudah jam 21.30, sehingga untuk pertanyaan saya kira cukup sampai di sini karena udah cukup malam. Besok bapak-bapak semua juga akan beraktivitas
sebagai semana kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup Pak ya untuk pertanyaannya ya. Cukup ya sudah. Barakallahu fiik. Mohon Ustadz untuk bisa ditutup anunya. Terima kasih Pak Sholil Hadi. Ini hanya sebagian kecil dari sirah nabawiyah yang begitu luas ya. Sebaiknya memang tetap banyak belajar, banyak membaca lagi sirah nabawiyah, karena kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam kehidupan Nabi SAW, sejatinya itu untuk kita. Makanya disebut ibrah, al-ibr artinya memang lompat ke masa hari ini. Semoga tetap semangat Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dicukupkan dan mungkin bisa ditutup langsung oleh Pak Sholil Hadi dengan kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas bagi-bagi ilmunya sehingga kita bisa menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pengajian malam ini dan kita bisa tercermin di amalan kita sehari-hari. Amin. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada kata-kata ataupun tidak taduk saya yang tidak berkenan Bapak semua, mohon dimaafkan, mohon dibukakan lebar-lebar pintu maafnya. Dan mengingat karena waktunya udah jam 21.30, maka majelis ini kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.